Dan kenapa sosok ini ingin mengganggu dan memindahkan orang tersebut dari dalam keluar? Dikarenakan penunggu masjid tersebut tidak menyukai ada orang tertidur. Oleh karena itu, si jin ini berusaha untuk mengganggu dan memindahkan orang tersebut supaya orang tersebut sadar bahwa ini bukan tempat untuk tidur, melainkan tempat untuk ibadah. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos. Dan kali ini kita akan membahas tentang gangguan-gangguan yang diterima di saat sedang berada di tempat ibadah. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang tayang di YouTube channel kita. Yang pertama, Kak Furi sangat tertarik ya dengan salah satu reels yang muncul di Instagram seramnya. Di sini ada video yang bisa kalian lihat ya, di mana ada seseorang yang sedang tertidur di masjid lalu kemudian dipindahkan keluar masjid. Ya, di sini orang tersebut justru baru sadar di saat dia melihat kamera CCTV. Kita simak dulu videonya. Nah, menurut pandangan Kak Furi sebagai anak indigo ya, apa sih yang dilihat di saat orang tersebut ditarik? Jadi kalau Kak Furi melihat memang ada sosok jin ya, seperti laki-laki lalu badannya tinggi dan memakai pakaian ibadah juga. Biasanya memang kalau di tempat-tempat ibadah seringkali ditemui jin-jin seperti ini. Dan kenapa sosok ini ingin mengganggu dan memindahkan orang tersebut dari dalam keluar? Dikarenakan yang pertama adalah penunggu masjid tersebut tidak menyukai ada orang tertidur. Karena sebaiknya orang di tempat ibadah itu kalau tidak beribadah, sholat, zikir, mengaji, gitu, melakukan hal-hal yang baik, bukan dijadikan sebagai tempat tidur. Oleh karena itu, si jin ini berusaha untuk mengganggu dan memindahkan orang tersebut supaya orang tersebut sadar bahwa ini bukan tempat untuk tidur, melainkan tempat untuk ibadah. Dan sebenarnya banyak juga peristiwa-peristiwa serupa terjadi gitu. Jadi kalau dulu ya Kak Furi di saat masih kecil di pesantren, lalu juga ada teman-teman juga yang bercerita tentang pernah dipindahin, bahkan temannya Kak Furi dulu pernah dipindahkan ke sebelah kolam, bayangin kolam ikan. Jadi pada saat dia bangun, dia kaget luar biasa, dia pikir ada teman-teman pesantren yang iseng. Padahal sebenarnya nggak ada sama sekali yang iseng gitu. Jadi setelah sholat tahajud dia tertidur, tapi seingat dia itu tidurnya di dalam masjid, bukan di luar, apalagi di sebelah kolam. Untungnya teman Kak Furi tersebut tidak terjatuh ke kolam, jadi pada saat dia bangun dia kaget, dia teriak, cuman baju-bajunya udah basah kayak gitu ya. Jadi kalian perlu ingat bahwa boleh kita misalnya berdoa ya, atau misalnya kita zikir di masjid, tapi jangan dipakai untuk tempat tidur karena memang tempat-tempat ibadah ini juga ada penghuninya. Meskipun penghuninya baik ya, jinnya tergolong jin muslim, mereka lebih senang melihat orang beribadah bukan tertidur, apalagi kalau ngobrol ya. Oke, yang kedua ini ada video ya yang dikirimkan oleh salah satu temannya Kak Furi ya. Videonya seperti berikut. Nama gue Pimpin, gue pernah punya pengalaman aneh, bukan aneh sih sebenarnya, tapi kayak
mistis di masjid waktu gue pesantren. Jadi waktu itu gue sholat malam, sholat tahajud di pesantren 2:30 sebelum bunyiin bel untuk bangunin anak-anak lain. Gue sholat tahajud di masjid. Terus waktu walat dolin di belakang ada yang ngomong amin. Nah di situ tuh mulai kayak nggak kusyuk aja nih sholatnya. Pas tasyahud akhir, salam kiri kanan nggak ada orang. Gimana tuh orangnya? Oke, video ini dikirimkan oleh Instagram Prima Rizky Ananda yang masih kenal sama Kafuri ya. Prima ini ingin bercerita tentang pengalaman dia semasa tinggal di pesantren dulu. Jadi kalau tidak salah Prima ini pernah di pesantren sekitar 8 tahun ya. Dan dia juga seringkali melakukan sholat tahajud. Tapi ada satu ibadah, satu malam yang dia nggak pernah bisa lupa, di mana saat itu jam 2:30 dia bangun malam ya untuk sholat tahajud. Lalu di saat dia membaca Al-Fatihah dan muncul sudah berada di kalimat waladzolin, tiba-tiba di belakangnya ada yang bilang amin gitu. Pada saat mendengar suara amin itu si Prima ini udah mulai nggak enak tuh teman-teman. Jadi dia ngerasa kayak merinding, ketakutan gitu ya. Bayangin aja kan kalau mau sholat tahajud atau sholat malam itu godaannya memang luar biasa ya. Mungkin untuk kalian yang tidak di pesantren pun misalnya di rumah ada aja selain males, ngantuk gitu, kadang juga suka takut bangun malam. Nah justru disitulah muncul godaan-godaan dari mereka ya yang ingin mengganggu ibadah kita, termasuk yang dialami oleh Prima. Jadi setelah dia assalamualaikum, ternyata di samping kanan, di samping kiri tidak ada orang sama sekali dan teman-teman pesantrennya semua masih terlelap tidur gitu. Jadi kejadian ini sempat nih membuat Prima selama berminggu-minggu tidak berani sholat tahajud. Bahkan katanya pada saat dia memiliki keinginan khusus dan dia pengen melakukan sholat tahajud, dia harus memaksa temannya untuk bangun dan nungguin dia. Seperti itu. Jadi buat kalian yang senang dan juga ingin melakukan sholat malam harus betul-betul niat ya. Jadi kalau memang ada gangguan-gangguan gitu, anggap saja itu adalah gangguan untuk merusak ibadah kita. Kalian tetap fokus ya, insya Allah kalau kalian berani, kalian gak takut, insya Allah sholat tahajudnya akan lancar. Nah, sosok apakah yang dilihat oleh Kafuri ya? Pada saat Prima bercerita tentang diganggu oleh sosok yang bilang amin tersebut, justru Kafuri melihat ada sosok tinggi, hitam ya, lalu dia memang sengaja ingin mengganggu santri-santri yang senang beribadah. Jadi si sosok ini tidak suka di saat ada orang yang ingin beribadah, di saat ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, dia ingin melakukan apapun untuk menggagalkan usaha manusia dalam melakukan ibadah gitu. Dan syukur alhamdulillahnya pada saat itu meskipun ketakutan, Prima masih ibadah ya. Mudah-mudahan si setan ini juga sadar kalau gangguannya saat itu meskipun sempat bikin takut tapi tidak berhasil menggagalkan sholat tahajudnya si Prima. Nggak sampai si Primanya tiba-tiba lari gitu ya. Nah kalau kalian sendiri ini apa yang akan kalian lakukan kalau misalnya kalian lagi khusyuk sholat tiba-tiba ada yang bilang amin? Apakah kalian bakal lari atau kalian ketakutan seperti Prima tapi tetap meneruskan sholatnya? Atau kalian memutuskan untuk oke, saya akan hadapi ini adalah gangguan supaya kedepannya apapun gangguannya kalian tidak akan membatalkan ibadahnya, kayak gitu ya. Kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, yang ketiga ini juga ada hal yang menarik di mana di sini diceritakan oleh Riko ya. Beliau ini memang memiliki sensitivitas, bisa berkomunikasi dengan makhluk halus juga. Ini merupakan pengalaman beliau saat di masjid dan sedang melakukan ibadah salat Jumat. Nah, kita simak videonya ya. Saya pernah satu pengalaman di masjid waktu sholat Jumat pada rakaat kedua pagi baca Al-Fatihah sebelum amin itu ada yang minta tolong di kanan, cuma saya tetap khusyuk. Setelah sholat Jumat yang minta tolong itu ngikutin saya. Nah saya punya kelebihan tentunya. Nah dari kelebihan saya
Yang minta tolong itu sosok ini sudah almarhum. Alhamdulillah dengan pengalaman dengan kemampuan saya buka apa yang diminta tolong sama si almarhum. Apa tuh yang diminta tolong oleh almarhum? Tali poncongnya. Itu setelah berapa lama? Pas Isya, setelah di hari Jumat di Isyanya. Selepas Isya dia datang lagi ke rumah minta tolong, saya buka. Waktu itu kejadian memang 7 hari dia almarhum ini selalu muncul di sekitar rumahnya. Setelah itu beliau nggak pernah muncul lagi? Tidak muncul, alhamdulillah. Oke teman-teman ya, jadi Riko ini juga ada Instagramnya riko.zio ya. Memang Pak Riko ini merupakan pemilik dari kos-kosan dan beliau juga bisa berkomunikasi dan melihat makhluk halus. Pengalaman ini beliau alami sekitar beberapa tahun lalu. Jadi ada salah satu teman, sebenarnya temannya juga nggak terlalu dekat katanya gitu ya. Paling ketemu karena memang suka papasan gitu ya, tetangga gitu. Kenal tapi tidak terlalu kenal deket banget. Nah pada saat melakukan ibadah sholat Jumat, beliau itu tiba-tiba ada sosok pocong ya. Mukanya seperti ke pinggir begini, terus bilang, tolong saya, seperti itu, tolong saya. Nah, meskipun di saat beliau melakukan sholat Jumat dan melihat sosok pocong ya, seperti yang kalian ketahui, Kak Furi aja takut banget sama pocong ya kalau ngelihat. Nah si Pak Riko juga merasakan hal yang sama. Tentunya kita sebagai manusia yang normal, kita juga punya rasa takut ya teman-teman gitu. Apalagi kaget gitu. Cuman dia berusaha untuk tetap tenang, untuk tetap menyelesaikan sholat Jumatnya ya di masjid. Tapi tidak ada orang lain yang didatangi oleh sosok tersebut. Jadi memang kalau makhluk-makhluk seperti ini tahu mana orang yang bisa disampaikan pesan, mana yang tidak. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya kalian lagi tidur nih ya sama teman kalian yang indigo misalnya, kalau kalian mah tidurnya nyenyak, nggak ada masalah. Nah teman kalian sepertinya gelisah, sepertinya merasakan gangguan gitu. Karena memang hanya orang tertentu saja yang bisa menerima signal dan pesan dari mereka. Nah, sebenarnya pesan apa sih yang disampaikan oleh almarhum kepada Pak Riko? Jadi almarhum ini meminta tolong kepada Pak Riko untuk disampaikan kepada keluarganya supaya tali pocongnya dilepas. Ya, jadi memang banyak sekali kasus seperti ini yang konon katanya siapapun yang meninggal lalu dikuburkan dan lupa tali pocongnya tidak dilepas, maka dia akan menjadi hantu pocong. Nah, benar atau tidaknya ini wallahu alam ya teman-teman, tapi itulah yang terjadi pada Pak Riko. Lalu Pak Riko menyampaikan ini kepada keluarga almarhum. Dan akhirnya setelah 7 hari meninggal dan mendapatkan pesan seperti itu, keluarga memutuskan untuk membongkar makamnya dan memang benar, tali pocongnya lupa dilepas. Sehingga pada saat setelah dilepas, si Pak Riko ini justru tidak menerima gangguan lagi. Jadi percaya nggak percaya tapi memang nyata itu yang terjadi sama almarhum, di mana dia minta untuk dilepaskan tali pocongnya supaya dia bisa menghadap ke Tuhan dengan tenang. Nah, mengenai masalah tali pocong ini, apakah kalian juga punya pengalaman pribadi atau pernah mengetahui seseorang yang mungkin pernah digangguin dan pernah menjadi pocong misalnya dikarenakan keluarganya lupa melepas tali pocong. Nah, untuk kalian yang punya pengalaman silahkan share ya, siapa tahu pengalaman ini bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Dan untuk kalian semua, sekali lagi 3 cerita ini, yang satu ada videonya, yang 2 juga ada saksinya. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih ya. Sekali lagi kalau kalian punya pengalaman yang sama, kalian bisa ketik di kolom komentar atau DM ke Instagramnya Furi Harun. Oke, Kak Furi minta maaf apabila dalam penjelasan Kak Furi ada ada kekurangan, karena kebenaran Kak Furi yakin hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Thanks for watching and see you on the next episode. Bye-bye.